Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Satria Triantama. Ya, kali ini kita akan membahas lagi tentang pelajaran mesin konversi energi ya. Dalam subbab kali ini ya akan membahas tentang masalah energi surya. Ya, langsung saja kita lanjutkan dalam materi. Pertama, energi surya. Energi surya, sejarah peradaban manusia yang mencatat bahwa tenaga surya sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan manusia dan lingkungan sejak awal kehidupan. Ribuan tahun yang silam, radiasi surya dapat menghasilkan bahan bakar fosil yang kita kenal sekarang sebagai minyak bumi dan sangat bermanfaat bagi manusia, juga bagi irigasi dan sumber tenaga listrik. Radiasi matahari juga sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis yang merupakan dasar dari proses pertumbuhan segala jenis tumbuhan yang ada. Ya, terjadinya matahari. Ini yang menjelaskan teorinya ya. Yang teori pertama tentang matahari. Teori yang populer sampai saat ini diterima oleh para ahli tentang matahari adalah bahwa matahari terbentuk dari kumpulan awan gas yang didominasi oleh gas hidrogen. Tingkat awal perkembangan bentuk matahari adalah akibat dari adanya proses gravitasi dan dari awan hidrogen menunjukkan benturan-benturan yang dahsyat dari masing-masing partikel yang mengakibatkan timbulnya kenaikan panas yang cukup tinggi. Massa dari atom helium yang terjadi beratnya lebih kecil daripada berat atom hidrogen aslinya, karena sebagian massa telah berubah menjadi energi dalam proses reaksi inti hidrogen, yaitu temperatur matahari. Matahari berputar pada suhunya dengan kecepatan sekali putar dalam 4 minggu. Karena matahari terdiri dari kumpulan awan gas dan tidak solid, maka bagian ekuatorialnya berputar sekali dalam 27 hari. Temperatur efektif pada permukaan besarnya 5760 Kelvin. Itu adalah rapat massa matahari. Matahari punya rapat massanya dengan besar yang sangat. Hal ini karena kondisi matahari itu sendiri yang terdiri dari kumpulan awan gas, di mana partikel-partikel yang berada di dekat intinya selalu mengadakan proses kontraksi umur matahari. Bila perkiraan umur matahari sampai saat ini adalah 6 miliar tahun, maka massa itu yang telah diluncurkan menjadi bentuk energi adalah sekitar sekian ton. Dari perhitungan para ahli, massa matahari adalah ton, sehingga umur matahari dapat diperkirakan masih berapa miliar tahun lagi. Radiasi matahari. Satu teori yang dapat diterima para ahli mengatakan bahwa radiasi gelombang elektromagnetik merupakan kombinasi dari gelombang elektrik arus bolak-balik kecepatan tinggi dengan gelombang medan magnetik yang menumbuhkan partikel-partikel energi dalam bentuk foton. Gelombang energi yang memancar melalui ruang angkasa memberikan pelancaran dan dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Radiasi gelombang elektromagnetik dikelompokkan berdasarkan panjang gelombang. Ini untuk daya yang dipancarkan bumi ada rumusnya seperti ini. Ya, sekarang adalah radiasi energi surya. Pada dasarnya energi radiasi yang dipancarkan oleh sinar matahari punya besaran yang tetap atau konstan. Tapi karena peredaran bumi mengelilingi matahari dalam bentuk elips, maka besaran konstanta matahari bervariasi antara 1308 watt per meter persegi dan 1350 watt per meter persegi. Pemanfaatan energi surya. Problem utama dalam pemanfaatan energi surya adalah faktor siang dan malam yang selalu bergantian datangnya, sehingga kontinuitas perolehan energi surya selalu terputus pada malam hari. Ini untuk sel surya atau solar cell. Sel alat semikonduktor pengantar aliran listrik ini dapat secara langsung mengubah energi surya menjadi tenaga listrik secara efisien. Alat ini digunakan secara individual sebagai alat mendeteksi cahaya pada kamera maupun digabung seri maupun paralel untuk memulih suatu harga tegangan listrik. Prinsip pengonversian tenaga surya menjadi sel surya seperti berikut. Absorpsi cahaya dalam semikonduktor membangkitkan serta memisahkan muatan positif dan negatif gas ke daerah-daerah lain dari sel surya, memindahkan muatan-muatan yang terpisah tersebut ke terminal-terminal listrik dalam bentuk aliran tenaga listrik.
Ini untuk adalah teknologi surya untuk pemanas. Biasanya untuk destilasi. Yang kedua adalah untuk pemanas ruangan. Untuk dalam rumah-rumah ya, biasanya di daerah Malang, Pujon, Satos, dan sekitarnya dapat memanfaatkan tenaga panas matahari untuk menghangatkan ruangan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila suka, like, subscribe, dan komen di channel YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.